Allah yang luar biasa, Allah yang berkuasa dan sudah mengalahkan maut. Hari ini kami menghampiri Allah yang naik ke surga, mempersiapkan tempat bagi kami. Kami siap bernyanyi bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bagi Allah, bagi Tuhan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Mari bernyanyi bagi Tuhan.
percaya Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun Engkau hari ini naik ke surga, tapi justru Engkau memberikan janji untuk kami percaya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Yang selalu
Firman ini Tuhan menjadi doa kami, pengakuan yang lahir dari hati kami. Kami ingin Firman-Mu menguatkan kami, janji-Mu menghidupkan kami. Dalam nama Yesus, Firman-Mu kami nanti. Semua katakan amin. Salam. Selamat pagi Jemaat GBI Purwodiningrat dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Bahwa pada hari ini kita bersama-sama memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Mari kita jangan lewatkan kesempatan ini untuk kita bersekutu, terlebih untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini merupakan sejarah Alkitab tentang prosesi keselamatan yang Allah sediakan bagi semua manusia. Kronologis kenaikan Yesus ke surga terjadi sesudah 40 hari Paskah kebangkitan dan 10 hari kemudian hari pencurahan Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta. Di atas sudah saya katakan bahwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus itu adalah sejarah, bukan kisah fiksi atau dongeng turun-temurun, melainkan kisah nyata yang didukung fakta historis yang ada kebenarannya. Banyak perkataan Tuhan Yesus tentang kenaikannya ke surga itu dikatakannya sebelum hal itu terjadi. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Ada buktinya. Bukan sebuah isapan jempol atau omong kosong, melainkan suatu realita. Itulah Injil yang selalu kami beritakan kepada siapapun, yaitu kabar realita yang real, bukan hoax. Misalnya dalam Yohanes 14 ayat 28 sampai 29, Tuhan Yesus telah menubuatkan tentang kenaikannya ke surga. Yang diistilahkan oleh Alkitab tentang kenaikannya ke surga itu, istilah yang dipakai oleh Yesus ialah, "Aku pergi kepada Bapakku." Serta Tuhan berkata, "Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi." Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, sebenarnya Tuhan Yesus sudah mengatakan terlebih dahulu. Agar supaya orang-orang yang mendengar apa yang dikatakan Yesus. Dan apabila hal itu terjadi, mereka akan menjadi percaya. Lalu sekarang setelah kita mengerti apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar naik ke surga, lalu terus apa yang harus kita kerjakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tentunya kita harus memberitakan Injil itu kepada orang lain. Supaya mereka juga mendapatkan keselamatan yang memang sudah Tuhan sediakan oleh Allah bagi semua orang. Kita jangan egois, jangan mau senang sendiri. Setelah kita menerima, hanya kita nikmati sendiri. Dan pula jangan berkata, "Itu kan bukan urusanku." Maka singkirkan pikiran-pikiran seperti itu, saudara-saudara. Kalau kita telah menerima kasih Tuhan, maka kita pun harus mengasihi mereka. Apabila terimanya kita ini dengan cuma-cuma, maka kita pun harus memberikannya kepada mereka dengan cuma-cuma juga. Kalau benar kita mengasihi mereka, pasti kita tidak akan rela mereka binasa. Hanya karena kita tidak memperkenalkan kepada mereka tentang Yesus Kristus Juru Selamat. Seperti yang sudah saya katakan di dalam kitab Hosea, bahwa umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Itu di Hosea 4 ayat 6. Jadi orang yang tidak mengenal Allah, itu alamatnya kebinasaan. Lalu apakah kita ini membiarkan mereka binasa hanya gara-gara mereka tidak mengenal Allah?
Lalu bagaimana supaya mereka dapat mengenal Kristus kalau kita sendiri tidak memberitakannya kepada mereka? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lewat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini akan membuat kita mendapatkan pencerahan tentang masa depan yang penuh harapan. Pencerahan yang pertama adalah tentang surga. Surga adalah tempat yang kekal. Itu hanya ada di akhirat. Kita tidak akan bisa masuk ke sana sebelum kita meninggalkan dunia ini. Nah, kenaikannya Yesus ke surga itu untuk menyediakan tempat bagi kita. Oh, haleluya, puji Tuhan. Jadi, kita perlu membaca apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga, di mana dalam ayat ini tertulis kebenaran Allah tentang surga. Yesus berkata, "Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana di tempatku aku berada, kamu pun berada." Jadi surga merupakan tempat yang pasti, bukan hanya angan-angan lagi bagi orang yang percaya Kristus. Lalu yang berikut, Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh kenaikannya Yesus ke surga, akan menjadikan kita warga kerajaan surga. Dalam Filipi 3 ayat 20, ya, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, namanya terdaftar, ya, namanya tertulis, dan kita akan dijadikan sebagai warga kerajaan surga. Dan lagi, orang yang telah percaya kepadanya, tadi saya sudah sebutkan bahwa namanya akan terdaftar di surga. Ya. Dikatakan dalam kitab kehidupan, dalam Lukas pasal 10 ayat 20. "Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus itu, nama orang yang percaya itu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya. Yang tadi dikatakan di dalam kitab Lukas pasal 10 ayat 20. Jadi percayalah, apa yang tertulis di dalam Alkitab itu adalah kebenaran. Nah, akhirnya kita juga akan ikut memerintah bersama dengan Kristus di surga. Jika kita bertekun di dalam Kristus, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia, bersama dengan Dia. Tetapi jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Lalu pencerahan yang kedua tentang kemuliaan. Kenaikannya Yesus ke surga menyiapkan kemuliaan kekal bagi yang menghidupi hajatnya Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 4 berkata demikian, "Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Oleh karena itu kita harus bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah." Ini sangat luar biasa, ya. Inilah yang disebut anugerah Tuhan. Jadi bukan kita yang mengupayakan akan surga itu, tetapi Allah yang menyediakan tempat itu bagi kita yang percaya. Jadi tugas kita ini hanya percaya, meyakini akan firman Tuhan, dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka semua yang dikatakan di dalam Alkitab itu akan dianugerahkannya kepada kita.
Yang berikut, pencerahan yang ketiga tentang janji Bapa. Kenaikan Yesus ke surga untuk menggenapi janji Bapa, yaitu mengenai Roh Kudus. Tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul 1 ayat yang keempat. Roh Kudus dicurahkan kepada semua orang pada hari, itu disebut hari Pentakosta. Dan waktu itu Tuhan Yesus melarang untuk meninggalkan Yerusalem, supaya mereka tetap tinggal di Yerusalem, sebab Allah akan menggenapi janjinya. Janji Bapa itu akan digenapi, yaitu tentang Roh Kudus. Maka disebutkan di dalam Kisah Para Rasul 2 bahwa dari segala penjuru mereka berkumpul di Yerusalem. Orang-orang percaya berkumpul. Dan di situ juga banyak berkumpul orang-orang lain. Mereka dibaptis dan dipenuhi Roh Kudus, sehingga mereka dapat berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang mereka kenal. Padahal para pengikut Kristus itu adalah orang-orang Galilea. Namun di situ ada orang Arab, orang Parfia, orang-orang yang bukan dari Galilea. Mereka mengenal dan mengerti akan bahasa-bahasa yang mereka ucapkan. Mereka berkata-kata dengan bahasa kita sehari-hari yang kita gunakan. Padahal mereka adalah orang-orang Galilea. Ini hebatnya kuasa Roh Kudus, yang mengaruniakan kepada mereka dengan bahasa-bahasa lain. Lalu para pengikut Kristus itu juga akan menerima kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Hal itu akan terjadi ketika Roh Kudus dicurahkan. Sehingga kita diberi kemampuan, diberikan kuasa untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Dan Tuhan akan meneguhkan apa yang sudah kita beritakan dengan kuasa-kuasa yang ajaib, dengan mujizat dan tanda-tanda heran. Dan Tuhan akan menyertai kepada setiap orang yang selalu melakukan amanatnya, di mana kita memberitakan akan Injil Kristus sampai ke ujung bumi. Sehingga kita dengan kerinduan untuk menjadikan semua bangsa itu murid-murid Kristus. Dan Roh Kudus akan melahirkan gereja yang misioner. Gereja yang memiliki hubungan yang kuat, yang menekankan akan kebersamaan. Sehingga mereka saling memperhatikan di antara satu dengan yang lain. Yang kuat dapat menanggung yang lemah. Maka dari situlah lahir para misionaris yang sangat militan untuk memberitakan Injil dengan berani. Sekalipun mereka menghadapi tantangan dan rintangan, namun mereka tidak menghiraukan akan nyawanya sendiri. Karena mereka sangat menghiraukan akan keselamatan orang lain. Itu kekuatan Roh Kudus yang bekerja dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga ini, sesungguhnya juga Tuhan mempersiapkan akan generasi akhir, generasi milenial, untuk menjadi pemberita-pemberita kebenaran Allah. Dan banyak kaum milenial yang akan dipakai oleh Allah untuk menyatakan keselamatan bagi orang lain hanya oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Jadi melalui kenaikannya ke surga telah memberikan pencerahan ke depan, yaitu tentang surga, tentang kemuliaan Allah, dan Allah akan menyatakan penggenapannya akan janji Bapa, yaitu tentang Roh Kudus. Demikianlah firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan pagi ini, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Dan selamat bekerja bagi Tuhan kita Yesus Kristus untuk memenangkan banyak jiwa. Amin. Mari kita akan berdoa. Segala puji dan hormat kami naikkan kepadamu, Bapa kami yang di surga, Allah yang Rahmani dan Rahimi, yang telah menganugerahkan keselamatan bagi kami. Maka dengan berita kenaikan Tuhan Yesus ke surga ini, membuat kami lebih mantap lagi bahwa apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Injil itu adalah kebenaran.
Tidak ada kata-kata Injil yang tidak digenapi. Semua akan digenapinya. Kami bersyukur. Dan biarlah kiranya dengan peristiwa kenaikan ini akan membuat umat-umatmu akan semakin mantap dalam melangkahkan kaki untuk memberitakan keselamatan bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati sehingga kami akan menerima kekuatan dari Allah untuk membina hubungan yang semakin kuat dan semakin akrab. Sehingga kami tidak memikirkan diri sendiri, tetapi juga memikirkan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus. Amin.